sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan memasuki proses perkuliahan kita yang kedua di mata kuliah manajemen pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau kecil. Kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberi mengenai kesehatan dan kesehatan, sehingga kita sudah bisa hadir di tempat ini untuk melanjutkan proses perkuliahan kita. Itu sebelum kita berulang, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita manajemen pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau kecil dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut. Mari kita lihat kepada slide yang berikut ini. Pasti adik-adik sebelumnya sudah mendengar apa yang kita kenal dengan istilah wilayah pesisir. Kalau menurut adik-adik sekalian, wilayah pesisir itu seperti apa sih? Ada yang pernah tahu makna dari wilayah pesisir itu? Tidak tahu. Baiknya saya boleh menjelaskan dari istilah yang berada di darat dan di bawah. Namun secara administratif, wilayah pesisir ini pun mempunyai batasan-batasan tertentu. Nah, ini dari arah batasan ke arah darat itu dimulai dari tepi pantai hingga ke wilayah administratif kecamatan terdekat. Sedangkan batasan ke arah laut sampai pada jarak 4 mil, wilayah pesisir itu akan menjadi milik pemerintah dari kabupaten atau pemerintah kota. Sehingga wilayah kewenangan pengelolaannya akan berada pada kedua pemerintah daerah tersebut. Sedangkan jarak dari 4 mil ke arah laut sejauh 12 mil, maka batasan wilayah pesisir ini akan dikelola di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada adik-adik sekalian tentang ilustrasi pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Nah, pada gambar di depan ini cukup jelas ya, adik-adik lihat di depan yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menunjukkan kepada adik-adik sekalian tentang ilustrasi pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Nah, pada gambar di depan ini cukup jelas ya, adik-adik lihat di depan yang bisa saya jelaskan. Adik-adik bisa melihat bahwa berdasarkan definisi tadi secara administratif, kita bisa melihat bahwa dari arah pantai titik bertemunya atau daerah peralihan antara darat dan laut itu ke arah daratnya sampai kepada batas kecamatan terdekat itu adalah menjadi sebuah wilayah administratif yang menjadi kewenangan kecamatan. Oke, baik adik-adik mahasiswa sekalian, kita lanjut kepada slide berikut. Setelah tadi kita sudah mendengar penjelasan definisi daripada wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan laut, maka bisa saya jelaskan kepada adik sekalian bahwa keunikan daripada wilayah pesisir itu dia merupakan daerah yang terdiri dari wilayah daratan dan lautan, sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Yang antaranya yang pertama adalah sumber daya hayati. Sumber daya hayati ini adalah merupakan sumber daya yang berasal dari sesuatu yang hidup, misalnya tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Nah, di antara sumber daya itu, di antaranya adalah sumber daya perikanan. Yang kita ketahui bahwa sumber daya perikanan di negara kita, di negara Indonesia ini cukup besar karena meliputi sekitar 7 wilayah penangkapan perikanan. Kemudian ada rumput laut, mutiara, teripang, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya yang lain itu meliputi komoditas perkebunan seperti cengkeh, pala, coklat, dan lain-lain. Kemudian ada objek wisata. Kemudian ada alur pelayaran, potensi energi terbarukan yang bisa kita hasilkan dari gelombang laut, angin maupun arus laut. Selanjutnya, selain sumber daya hayati, di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini juga kita mengenal ada yang namanya ekosistem utama. Perlu saya jelaskan bahwa ekosistem ini adalah merupakan sebuah kumpulan atau komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuh-tumbuhan, organisme, beserta kegiatan manusia di dalam mengelola atau memanfaatkan ruang atau sumber daya dan penggunaan lain pada suatu wilayah pesisir atau pulau kecil. Nah, pengelolaan ini di dalam Integrated Coastal Zone Management itu dia berdasarkan pada dua prinsip, yakni prinsip keterpaduan dan prinsip keberlanjutan. Prinsip keterpaduan ini akan bermakna pada keterpaduan antara wilayah daratan dan wilayah lautan, keterpaduan antara sektor pemerintah maupun sektor-sektor yang lainnya. Ekosistem ini adalah merupakan sebuah kumpulan atau komunitas
yang terdiri dari hewan, tumbuh-tumbuhan, organisme maupun non-organisme, beserta dengan proses-proses yang terjadi dalam membentuk keseimbangan dan produktivitas di suatu wilayah. Nah, di wilayah pesisir ini terdapat beberapa ekosistem utama yang berperan sebagai pendukung pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang pertama adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove ini dia mempunyai peran dan fungsi yang sangat berarti bagi pengelolaan wilayah pesisir. Di antaranya bisa berperan sebagai pelindung garis pantai. Artinya dengan berperan sebagai masyarakat pesisir untuk mengkomersilkannya seperti ikan-ikan kecil, kepiting, udang, dan lain sebagainya. Kemudian mangrove juga dia dapat berperan sebagai penyerapan karbon dan sangat berperan penting dalam upaya untuk memitigasi perubahan iklim. Kita beralih ke slide yang berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan peran dan manfaat dari ekosistem yang kedua, yakni ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang juga memiliki peran dan manfaat yang hampir sama dengan ekosistem mangrove. Masing-masing yang bisa berperan di dalam menjaga wilayah pesisir dari adanya bencana seperti tsunami, angin, beberapa faktor-faktor yang bisa mendukung keberhasilan maupun kegagalan dalam mengimplementasikan pengelolaan wilayah pesisir terpadu ini. Faktor-faktor keberhasilan yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir terpadu itu diantaranya yang pertama adalah komitmen dari pemerintah daerah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program-program yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir. Kemudian adanya kebijakan berupa legislasi yang mendukung pengelolaan wilayah pesisir dan mendukung implementasi program pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Yang ketiga adalah kesadaran publik dari masyarakat yang mendiami wilayah pesisir. Sedangkan faktor-faktor kegagalannya, yang pertama bisa berasal dari adanya situasi politik, adanya intervensi politik antara beberapa pimpinan. Di antaranya adalah intervensi politik. Kemudian yang kedua, belum sempurnanya payung hukum program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang ketiga, belum sempurnanya sosialisasi tentang efektivitas kontrol terhadap kelestarian lingkungan pesisir. Demikian penjelasan saya tadi berkaitan dengan konsep pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bisa dilihat sebagai gambaran dasar untuk pemahaman adik-adik sekalian. Mungkin dari penjelasan saya ini ada di antara adik-adik mahasiswa yang penjelasan saya ini ada di antara adik-adik mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan. Silakan. Baik, Pak, langsung saja ke pertanyaan terkait dengan faktor kegagalan ICCPM. Jadi, kira-kira ada langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ICCPM? Pertanyaannya, jadi dalam implementasi atau pelaksanaan ICCPM ini sebagaimana yang sudah saya sebutkan di atas faktor-faktor yang mendukung keberhasilan ICCPM itu, kita harus memiliki kesadaran publik, yakni bisa mendukung keberhasilan pelaksanaan ICCPM yang ada di kawasan atau di wilayah pesisir dan pulau kecil tersebut. Kita harus bisa mengintegrasikan, bisa melihat atau bisa meminimalisir adanya konflik kepentingan yang ada di wilayah tersebut. Dengan cara apa? Kita melakukan seminar-seminar ataupun kita melakukan sosialisasi baik di tingkat masyarakat maupun di tingkat pemerintah. Demikian mungkin itu ya. Jika tidak ada lagi yang mengajukan pertanyaan, maka saya tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dan kita akan lanjutkan pada materi selanjutnya di minggu yang berikutnya. Demikian saya tutup perkuliahan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.